Shalom semua, apa kabarnya? Semoga semua baik dan sehat dalam lindungan Tuhan. Kembali lagi bersama kakak di cerita Kakak Tika. Perkenalkan, nama kakak Tika. Kakak ingin bercerita mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam kitab Lukas pasal 15 ayat 11-32. Pada suatu hari ada seorang ayah mempunyai 2 anak, yaitu anak sulung dan anak bungsu. Suatu hari tiba-tiba anak bungsu meminta harta yang menjadi haknya kepada ayahnya. Lalu ayahnya memberikan harta itu kepada anak bungsunya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual hartanya dan mendapatkan banyak uang. Lalu anak bungsu itu pergi ke negeri yang sangat jauh. Anak bungsu itu di sana dia memboroskan uangnya dengan hidup berfoya-foya. Uang anak bungsu itu pun habis dan ia mulai melarat, dan negeri itu mengalami sebuah bencana kelaparan. Lalu anak bungsu itu tidak makan, tidak minum, dan dia sangat lapar. Akhirnya dia pergi mencari kerja dan menjaga babi di ladang. Karena dia sangat lapar, anak bungsu itu pun juga ingin makan makanan babi, tetapi tidak ada sisa. Lalu anak bungsu itu menjadi tersadar dan dia ingat bahwa betapa enaknya menjadi pegawai ayahnya yang hidup berkelimpahan tanpa kekurangan suatu apapun. Lalu anak bungsu itu pun pergi pulang dan ingin kembali ke ayahnya, dan ia ingin menjadi orang upahan ayahnya. Ketika anak bungsu itu masih jauh, ayahnya itu telah melihatnya dan dia merasa kasihan kepadanya. Sang ayah pun dia berlari dan mendapatkan anak bungsu itu, lalu memberikan dia pakaian, cincin, dan sepatu terbaik. Anak bungsu itu telah kembali pulang dan mereka semuanya bersukaria dan bersenang-senang. Perumpamaan tentang anak yang hilang ini adalah suatu perumpamaan yang sering dipakai untuk menggambarkan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah. Sekalipun kita sebagai anaknya sering menyakiti hati Tuhan dan meninggalkan Tuhan untuk pergi menikmati kesenangan sesaat, yaitu duniawi. Secara kenyataannya di dalam berbagai kesempatan Tuhan memang menyatakan dalam Alkitab bahwa umat-umatnya memiliki status dan kuasa sebagai anak-anaknya, bukan hanya sebuah perumpamaan saja. Di sini Tuhan Yesus hendak menekankan bahwa seindah-indahnya kenikmatan duniawi yang dapat dipandang mata, suatu saat itu akan berbalik menjadi jerat yang akan membuat seseorang meninggalkan Tuhan. Apabila kenikmatan itu dikejar melebihan, bahkan kenikmatan yang kelihatannya tidak berdosa sekalipun, Yesus juga secara tidak langsung menyatakan bahwa tempat tinggal manusia yang sesungguhnya adalah berada di rumah Bapa. Dalam artian, selalu bersekutu dan berhubungan dengan Tuhan, sebab analoginya dengan tinggal di satu rumah yang sama, maka orang-orang yang ada di dalamnya akan memiliki sebuah relasi yang kuat. Tuhan tidak ingin umatnya mencoba mengais-ngais kesenangan duniawi. Padahal di dalam persekutuan dengan Tuhan hendak menyediakan suatu kesenangan yang sejati yang berlimpah-limpah. Sebaliknya anaknya yang sulung, sekalipun memang tidak pergi dari rumah bapaknya, tetapi ia bekerja pada bapaknya dengan berorientasi pada upah. Ia lama memendam keinginannya untuk diperlakukan secara khusus oleh bapaknya, oleh karena ia menjadi satu-satunya anak bapaknya. Tetapi perlakuan itu tak kunjung datang. Padahal ia lupa seluruh milik bapaknya itu adalah miliknya juga. Bila ia ingin mengadakan pesta atau apapun yang ia suka, tentu bapaknya tidak akan melarang. Namun dengan itu dapat diketahui bahwa anak yang sulung ini pun tidak memiliki kasih, selalu menuntut penghargaan demi penghargaan dari bapaknya. Ia bekerja hanya untuk dirinya sendiri. Di akhir pengajarannya Yesus menekankan bahwa tujuannya dia datang ke dunia adalah untuk mencari orang-orang yang terhilang seperti
kata-kata Bapa itu. Di dalam Lukas 15 ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan jadi hidup kembali, ia telah hilang dan dapat kembali. Demikian pula ia menekankan bahwa ia tidak ingin umat-umatnya menjadi anak yang sulung yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memiliki kasih terhadap adiknya yang bungsu, tapi ia ingin agar umat-umatnya peduli terhadap orang-orang yang belum mengenal Yesus. Perumpamaan tentang anak yang hilang, seperti juga perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang, selalu diakhiri dengan pesta besar ketika hal yang hilang itu ditemukan kembali. Dan semua perumpamaan itu berbicara tentang orang-orang berdosa yang belum mengenal Kristus. Bahkan ada sukacita besar di surga oleh karena satu orang berdosa itu bertobat. Nah, sekian dari cerita kakak. Akan kembali lagi dengan cerita berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.